Sabar itu menurut beberapa ulama terbagi menjadi tiga. Sabar ala ta'atillah, yakni sabar taat kepada Allah. Ternyata taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Ya memang benar, kita sholat saja butuh kesabaran. Bangun tidur mau wudu itu loh berat, ya kan? Butuh kesabaran. Nang jeding loh. Padahal sing berat itu aslinya bukan wudunya, ngadege sing berat itu. Ya kan? Kalau yang ngadeg lah di jeding kan juga mungkin turu meneh. Pasti wudu kan? Nah, yang berat itu bukan wudu ya, ngadeg set itu yang berat. Nah, engkau mari wudu ngenteni Mas Suryadi gak ndang mlebu iki wantuk. Nah, butuh kesabaran. Ya, imame gak ndang dikomati. Nah, engkau ketika sholat juga butuh kesabaran. Ya. Ternyata yang dibaca sholat itu panjang pisan. Sampai sikile keter-keter ngene. Iki gak nandang rukuk iki. Nah, jadi taat kepada Allah juga butuh kesabaran. Sabar ala taatillah. Sabar menjalankan taat kepada Allah. Lalu kemudian sabar anil maksiyah. yakni sabar menjauhi kemaksiatan. Itu melihat kemaksiatan, diajak temennya nonton konser BTS misalnya. Selama ini oleh teko IG tok penasaran, ayo konser, iso ndelok langsung. Butuh kesabaran, budal enggak ya. Atau melihat seorang wanita yang lagi lewat, itu butuh kesabaran. Menutup mata itu butuh sabar. Tutup cret. Nah, kira-kira ini ndelok didik. Nah, ini butuh kesabaran. Lalu yang ketiga adalah sabar anil musibah, yakni segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Musibah macam-macam ya, antara longsor, angin ribut, gempa dan sebagainya. Segala musibah itu adalah kita juga dituntut untuk kesabaran. Alladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkan kesabaran itu. Sabar, ada isbiru dan wasabiru. Isbiru itu sabar seperti yang saya sampaikan tadi. Wasabiru ini ya, ada yang mengatakan kesabaran karena apa ya? Digoda sama orang, dibully, sabar. Tangi kadang disaur-saur, sabar. Itu namanya wasabiru, ya. Sabar begitu. Nah, wa qala ta'ala walana balwannakum bisyai'im minal khaufi, dan pasti kami uji kalian dengan sesuatu minal khaufi, ketakutan. Takut sesuk mangan opo, ya. Apalagi kemarin musim pandemi mulai jaya-jayanya itu kan, orang pada takut di PHK, takut tokonya gak laku, takut, kemarin banyak ketakutan kan. Nah, ini sesungguhnya adalah ujian dari Allah. Karena hidup ini Allah sudah mengatakan loh, walana balwannakum, ada kata-kata la, itu artinya pasti. Lek kamu gelem urip, ya gelem tak uji, begitu maksudnya. Ya, lek gak gelem tak uji, yo mati yo. Nah, karena hidup itu memang untuk saya uji. Antara lain diuji ketakutan. Somben anakku kerja opo, anakku mangan opo, sesuk aku lagi di PHK ya opo, dan macam-macam. Ketakutan. Itu adalah ujian dari Allah. Wal ju'i, dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan jiwa, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Wasamarat, buah-buahan, nanem gak pernah panen, ya. Kita nanem buah-buahan dipanen tonggone. Nanem kacang dipanen tikus, nanem pari dipanen manuk, wis macam-macam. Ini adalah ujian. Tetapi wabasyiris sabirin, nah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, mau menahan diri. Sabar, ya wis dipanen tonggoku, ya wis lah sabar, gitu ya. Nah, ayat selanjutnya ini sampai titik nih. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, siapa sih orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yakni ketika orang terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Mereka mengatakan aku ini milik Allah dan aku pasti akan kembali kepadanya. Itu loh. Itu namanya orang yang bersabar. yakni ketika mendapat musibah minimal dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tandanya kita termasuk orang yang sabar. Itu minimal ya. Nah, ketika ada ujian itu tingkatan terendah ini sabar ini. Ketika terkena ujian kita sabar, menahan diri. Tingkatan di atasnya ridho. Kena musibah ridho. Ya wis lah. Apa piye maneh? Aku mang markir sepeda deh Masjid Madinah wis tak kunci gendok lah kok hilang misalkan. Ya wis piye maneh? Gitu ya. Itu namanya tingkatan di atasnya, di atas sabar, namanya ridho. Di atasnya lagi syukur. Kena musibah syukur. Ya. Misalkan apa ya, kena musibah. Omahmu ambruk kena angin. Alhamdulillah. Ono awang seperti itu. Syukur. Alhamdulillah. Insyaallah aku arep bisa bangun meneh sing luwih apik. Berarti cek koma ya. Itu. Ini tingkatan tertinggi. Ketika terkena musibah, alhamdulillah, syukur. Bisa jadi ini cara Allah untuk menjadikan rumahku lebih baik. Mungkin cara Allah mengganti sepedaku jadi lebih baik. Gitu ya. Nah, ini saya pernah alami ini, tapi nggak sampai syukur sih, belum level saya. Level saya mungkin saya pernah itu kehilangan laptop. Alhamdulillah kehilangan laptop itu belas gak ada rasa sedih pun nggak ada. USB mana? Wong hilang, tapi piye? Tak tangisi orang kira balik. Kan begitu. Lapor polisi sia-sia. USB mana? Nah, ternyata kita betul-betul ridho gitu. Kayak gak ono apa ya istilahnya, kesedihan itu nggak ada begitu. Hanya iman datanya saja sih. Cuman laptopnya kayak si bapak wong hilang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Insyaallah ya, luar biasa. Salat pahalanya jelas, zakat pahalanya jelas, haji pahalanya jelas. Sabar ini pahalanya tidak jelas. Maksudnya apa? Maksudnya bighairi hisab, pahalanya disempurnakan oleh Allah tanpa batas, tanpa perhitungan. Makanya memang sabar itu mudah diucapkan, sulit untuk dipraktekkan, ya. Kadang-kadang orang suka menjahili kita. Ada tetangga suka usil, bikin kita selalu sakit. Aku iki wis kesabaranku sudah habis ini. Sabar itu ada batasnya. Maka orang ketika mengatakan itu pada titik itu berarti dia tidak sabar. Ya. Digodoi terus tak sabar-sabari. Aku wis terbatas kesabaranku ini. Namanya kesabaran tidak ada batasnya, maka pahalanya juga tidak ada batasnya. Biwayni hisab. Kalau walaman sobaro wa ghafara, dan sungguh bagi orang yang bersabar dan memaafkan, innadzalika lamin azmil umur, bahwa sesungguhnya itu adalah perbuatan yang mulia. Nah, orang yang menzalimi kita atau ketika kita disakiti, kita boleh membalas menyakiti. Ketika kita dipukul orang, kita boleh membalas memukul. Kita dijiwit, boleh membalas menjiwit. Bahkan ketika kita dicaci, boleh kita membalas mencaci. Kita dihina, boleh membalas kita dihina. Faman tada Asyharul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum, barang siapa yang menyerangmu, fa'tadu 'alaihi, maka seranglah dia bimisli ma'tada 'alaikum, selaras sesama sebatas sebagaimana dia menyerangmu. Kalau kamu ditutuk kepalamu satu kali, tuk, kamu boleh menutup membalasnya satu kali, tuk, dua kali nggak boleh. Ya, dua kali nggak boleh. Karena apa? Bimis lima tada alaikum, sama seperti dia memperlakukan kepada kita. Dihina boleh kita menghina balik, dibuli kita boleh membuli balik. Itulah sesungguhnya keadilan.
kisos namanya ya, boleh. Ya, makanya orang membunuh ya harus dibunuh. Ya. Tetapi walaman sobaro wa ghafara, tapi kalau kita bisa bersabar dan memaafkan, itu adalah perbuatan yang mulia. Dicela santai, tidak membalas. Ya, dibully santai, tidak membalas. Dizolimi santai, tidak membalas. Meskipun sebenarnya itu boleh, karena hak kita membalas perbuatan yang sama. Itu hak sebenarnya. Jadi tetapi memaafkan dan sabar itu jauh lebih baik, dan itu adalah perbuatan yang mulia.